Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan beserta dengan anak-anak kami, sekolah minggu. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah pesta puncak. Pada hari pertama, 16 Agustus 2025 hari ini, saya ambil dari kitab 1 Timotius pasal 6, ayat 11 sampai ayat 12. 1 Timotius pasal 6, ayat 11 sampai ayat 12. Saya akan baca bagi kita semua demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikian firman Tuhan. Shalom. Kategori sekolah minggu dulu yang jawab. Kita mau lihat dulu yang mana suaranya lebih menyala hari ini. Seperti baju yang sudah dipakai. Shalom sekolah minggu. Shalom pra remaja-remaja dan naposo bulung. Astaga. Kayak belum merdeka. Shalom ama. Menyala. Shalom ina para puan. Shalom lansia. Baik, kalau saya bilang shalom perheheon kategorial, jawabannya hehe jala marsinondang. Bisa Amang Daninang? Shalom perheheon kategorial padang bulan. Tapi tidak ada yang hehe satupun. Coba sambil bergerak. Sekali lagi. Shalom parheon kategorial padang bulan. Terima kasih. Silahkan Amang dan Inang. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan bahwa hidup orang Kristen di dunia ini adalah suatu pertandingan. Sekali lagi, hidup orang Kristen di tengah-tengah dunia ini adalah suatu pertandingan. Jadi kita bertanding sejak dari awal sampai akhir. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin dan percaya semua kita yang sudah hadir di sini pasti sudah pernah mengikuti pertandingan. Benar? Ada yang tidak pernah mengikuti pertandingan? Pertandingan panjat pinang kah? Pertandingan main bola balon kah? Pertandingan makan kerupuk kah? Pertandingan makan yang lain sebagainya. Yang pasti saya mau katakan setiap orang yang bertanding pasti mengharapkan kemenangan. Tidak ada seorang pun yang bertanding yang mau kalah. Tapi semua orang yang bertanding kepinginnya adalah menang. Ya, jadi kalaupun hidup ini digambarkan seperti dalam sebuah pertandingan, jadi ibaratkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk dalam gelanggang pertandingan saat ini. Setelah kita masuk dalam gelanggang pertandingan, yang perlu diingat adalah dalam setiap pertandingan itu pasti ada aturan. Sekalipun pertandingannya sederhana. Bayangkan lomba pertandingan makan kerupuk sekalipun punya aturan. Yang pertama adalah memakannya harus pakai mulut. Gak boleh pakai. Nah begitu. Jadi pertandingan apapun, sesederhana apapun di dunia ini pasti punya aturan. Jadi kalau misalnya pertandingan sepak bola, siapa yang sengaja menendang bola keluar, atau siapa yang menendang bola ke gawangnya sendiri, itu akan ya. Dan yang boleh itu adalah kalau pemain main berdasarkan aturan dan arah yang jelas. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini Paulus menggambarkan nasihat bagaimana kehidupan orang percaya itu digambarkan seperti kehidupan pertandingan. Jadi yang pertama tadi yang perlu diingat di sini, dalam ayat yang saya baca 1 Timotius 6 pasal 11 sampai 12 dikatakan ayat 11.
Tetapi hai engkau manusia Allah. Jadi sekali lagi sebutan yang disebut kepada kita adalah manusia Allah. A man of God. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir di sini adalah a man of God atau manusia Allah. Jadi saya mau katakan begini Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebagai manusia Allah, bagaimanakah kita menghadapi pertandingan di tengah-tengah dunia ini? Sebagai a man of God. Sebagai manusia milik Allah. Sebagai abdi Allah. Lalu bagaimana kita menjalani pertandingan iman kita di tengah-tengah dunia ini? Jadi yang pertama dikatakan dalam pertandingan iman yang kita jalani itu, dalam sepanjang kehidupan ada yang boleh dilakukan, tetapi ada yang tidak boleh dilakukan. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam ayat 11, dalam pertandingan iman di dunia ini, yang tidak boleh dilakukan adalah, mohon perhatiannya mengenang, saya akan ulang nanti. Dikatakan begini, jauhilah semuanya yang tidak baik. Tetapi yang boleh dilakukan adalah, dikatakan begini, kejarlah keadilan, 1. Ibadah, 2. Kesetiaan, 3. Kasih, 4. Kesabaran, 5. Kelembutan, 6. Boleh kita ulang? 1. Kita lihat kategori mana yang paling lambat menghafal. 1. 2. 3. 4. Kasih, 5. Kesabaran, 6. Jadi begini Bapak, Ibu, Saudara. Kalau bertanding dalam iman, yang boleh dikejar adalah yang 6 ini. Sekali lagi saya ulang, yang boleh dikejar itu keadilan. Kemarin ada bertanding gak adil. Yang buat cara-cara curang gitu. Baik Maida, lopahya masih jabu. Nanti kalau tinggal apa, masukkan ke atas. Atau kalau tidak tanggoi dulu jagalnya, nanti biar lebih cepat kita dan menang. Akhirnya kalah. Jadi siapapun yang bermain tidak adil dalam sebuah pertandingan, termasuk pertandingan iman, hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah ibadah. Kejarlah yang namanya ibadah. Kenapa harus mengejar ibadah? Ada orang kalau melakukan sesuatu hal lebih cepat. Tapi ketika berbicara ibadah, terlambat terus. Songon itu teguran tuh ya, yang lagu Batak itu yang begini. Tinogi hotu gareja, dok madu gulmi. Iya tuh sadaan, cepatnya macam kilat katanya begitu. Itu sebuah teguran yang dibuat dalam bentuk lagu, tapi mengena gitu. Jadi yang boleh dikejar itu dalam pertandingan iman adalah ibadah. Yang ketiga adalah kesetiaan. Jadi dalam pertandingan iman yang perlu dikejar kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada orang yang bertanding imannya, dia pengen menang, tapi kesetiaannya minim begitu. Datang kalau sekali setahun. Lalu bagaimana mau menangkan pertandingan iman sementara kesetiaannya tidak teruji. Dan yang keempat adalah kasih, kejarlah kasih. Kalau ini tak perlu panjang saya jelaskan. Yang berikut kesabaran, ini paling perlu nih. Mengejar kesabaran, pernah ibu-ibu saya dengar begini. Jangan kau pancing aku, kesabaranku setipis sangge-sangge. Ada yang kesabarannya setipis sangge-sangge di sini? Gak ada. Puji Tuhan lah kalau tidak ada. Dan yang berikut yang terakhir adalah kelembutan. Bisa mengejar kelembutan Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena kita terkenal dengan belak-belakan. Keras begitu. Walaupun hatinya selembut salju. Macam sudah pernah ke salju ibu-ibu sekalian ini. Ya kan? Kejarlah kelembutan. Pertanyaan saya sekarang. Saya bertanya pertama-tama kepada para puan. Dari yang keenam yang saya sebut tadi. Yang mana yang paling mudah dikejar? Kasih. Kalau sahalat do mengelusi. Dari yang keenam tadi, yang mana yang lebih gampang dikejar? Kasih. Di belakang saya sabar.
Karena mak sabar kemarin sudah saya kejarin emang. Apa? Dia dong. Jelas coba kamu Inang. Kasih ibadah atau apa? Ibadah. Iya, karena memang ibu-ibu paling barisan garda terdepan kalau ibadah. Ibu-ibu sudah 4 baris, bapak-bapak masih setengah baris. Ya kan? Dalam tempat duduk di gereja. Saya bertanya yang kedua kepada kategorial ama. Dari yang ke-6 itu, yang mana yang paling mudah dikejar? Yang mana Amang? Mantan? Dia dong. Lupakan itu. Yang mana yang paling mudah dikejar? Sabar. Sabar. Sekali lagi, yang ama. Yang mana yang lebih mudah dikejar? Sabar. Taida menon, atik na jam 3 kita sopak pay mahonon. Kalau sabar adalah yang paling gampang dikejar. Kita lihat ya sama-sama ya. Kalau ada bapak-bapak nanti sudah pulang sebelum jamnya, berarti omongannya tidak sesuai dengan perbuatan. Saya tanya kategori pra remaja, remaja dan aposo bulung. Dari yang ke-6, yang mana yang paling mudah dikejar? Yang mana? Yang mana enggak ada? Kasih. Sekolah minggu nih, saya mau suaranya lebih kuat dulu. Dari yang ke-6 itu, yang mana yang paling mudah dikejar? Lebih kuat. Coba lebih tegas, sekali lagi. Yang mana yang lebih mudah dikejar? Kasih. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita memenangkan pertandingan iman, itulah yang harus dikejar. Jadi saya mau katakan begini, pertandingan kemarin kan sudah selesai semua. Ada yang kecewa? Ada. Masih kecewa sampai hari ini? Masih? Sudah pulih? Sudah? Pastikan sudah pulih. Karena gini Amang dan Inang, itu hanya pertandingan yang dibuat di dunia ini. Hari ini kita masuk kepada pertandingan yang sesungguhnya, yaitu pertandingan iman. Jadi gini Amang dan Inang, saya melihat begini. Ternyata dalam setiap pertandingan, sektor manapun tidak ada yang mau kalah. Ya kan? Kalaupun memang penampilannya kurang maksimal, dia masih nunggu pengumuman begini. Mana tahu mata jurinya tidak melihat tadi. Mana tahu. Jangan pulang dulu kita, mana tahu menang. Rupanya apa? Dungkala baru memang. Ala ni omak ni starong gali dodak ini. Tangan ni jol mangatu sat tangan ni lalat tuh gijangin nabuti kan. Jadi itu pun masih menunggu. Amang dan Inang, saya mau katakan begini dalam firman ini sesungguhnya. Maka dalam pertarungan pertandingan iman dikatakan berjuanglah. Ya, kejar, mengejar itu butuh perjuangan. Karena di tengah-tengah dunia ini berjuang dalam peperangan rohani itu sangat diperlukan. Kalau kemarin kita sudah bertanding, bahkan ada yang menang. Saya melihat beberapa realita yang terjadi begini Bapak Ibu dan Saudara. Karena dikatakan di ayat 12 begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi perheon kategorial ini mau kita pakai dalam rangka perheon ini kita pakai untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jangan bertanding tapi pertandingan imannya salah. Karena yang saya perhatikan dari bulan 2 Februari dari kategorial Ina, Paropuan, Ama, Remaja Naposo Bulung ke sekolah minggu. Yang saya perhatikan begini. Ibarat sebuah pertandingan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada yang menang, ada yang. Tapi lihat. Yang dalam pertandingan itu pun ada yang datang hanya sebagai penonton. Ada yang datang hanya sebagai petepuk tangan. Ada yang datang hanya menyumbangkan suara hore-hore begitu. Ada yang datang hanya memberi komplain dan protes. Ya kan? Yang mana lah itu? Coba tunjuk tangan. Jadi setiap saya sebut boleh Amang Inang tunjuk tangan. Sekali lagi saya ulang. Yang datang itu ada pemenang. Gak ada yang tunjuk tangan. Yang datang itu ada yang kalah. Yang datang itu ada hanya sebagai penonton, supporter. Yang datang itu ada hanya sebagai parungut-ungut. Gak ada. Yang datang itu ada yang hanya diam, tidak memberi apa-apa.
Tidak bersumbangsi apa-apa. Jadi yang saya perhatikan begini. Kalau kita buat seperti itu dalam pertandingan iman, saya mau katakan kita akan kalah Bapak Ibu dan Saudara. Kalau ada orang yang bertanding imannya di tengah-tengah dunia ini hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa, dipastikan dia akan kalah memenangkan pertandingan iman di dunia ini. Maka perheon kategorial ini adalah dalam rangka untuk memenangkan pertandingan iman Bapak Ibu dan Saudara-saudari semua. Pertanyaan saya, bertambah enggak imannya setelah bertanding kemarin? Bertambah? Bertambah enggak keteguhan imannya setelah perlombaan kemarin, Amang dan Inang? Ada? Sekolah minggu dulu yang jawab, bertambah enggak? Bertambah. Anggodang nato hobion. Coba kategorial paropuan. Ama heraso semangat doang. Apalah omang sampai memakai hata puncak kita. Bagaimana kategorial paropuan? Kategorial ama. Lansia. Sumar tadik kami. Iya, jadi saya katakan ke lansia, kalaupun tidak bertanding di sini, alamolo disuruh pemerlojong-lojong sotung gabi hosa-hosan non, menangkanlah pertandingan iman. Jadi sekarang Amang Inang terakhir saya mau katakan begini. Jadi dalam pertempuran rohani kita harus mengejar yang saya katakan yang keenam tadi, tetapi jangan sampai lupa ibarat sebuah pertandingan itu, kita harus memastikan bahwa kita akan memenangkan pertandingan ini dengan baik. Sekali lagi, yang ikut bertanding, semua kita akan berangkat kepada pertandingan iman yang benar di tengah-tengah dunia ini. Maka dipastikan Amang dan Inang, kalimat ayat 12 itu yang paling menentukan. Dikatakan, bertandinglah dengan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Nanti hadiah yang diberikan panitia tidak seberapa, jangan marungut-ungut. Yang boleh kita sediakan terbatas. Tapi mau saya katakan begini. Dalam pertandingan iman, hadiahnya adalah kehidupan yang kekal. Amin. Jadi bertanding Amang Inang. Hadiah yang kita bawa pulang besok, yang dapat kulkas atau tidak dapat sekalipun, itu berwaktu. Tapi pertandingan iman kali ini dipastikan hadiahnya adalah kehidupan yang kekal. Jadi yang paling luar biasa dari pesta kita besok dan hari ini adalah kalaupun kita harus pulang nanti atau pulang besok tidak membawa apa-apa, pastikan pulangnya kita besok. Pertandingan kita adalah pertandingan dalam rangka memperoleh kehidupan yang kekal. Unang adong sogok songonon. Lama dipindahin masa pejepi itu. Somo nang kupon ni be. Bersih mah herana dipilih ti inang use. Dan jadi songoni. Karena pertandingan kita sejatinya ke sini bukan dalam rangka mencari itu. Tapi kehadiran kita di gereja, kehadiran kita pada pesta puncak ini adalah dalam rangka apa? Memenangkan pertandingan kita untuk memperoleh kehidupan yang apa tadi Amang dan Inang? Memperoleh kehidupan yang kekal. Sekali lagi, hadiah yang kita dapat, apa yang mau kita bawa besok pulang, semua itu terbatas adanya. Di tengah-tengah perlombaan apapun, bahkan perlombaan 17-an sekalipun, dari lomba pecah, dari lomba-lomba yang dikerjakan itu, hadiahnya itu paling, kadang-kadang ibu-ibu ini kan bawa bokor-bokor pulang, bawa tempat sabun mandi, bawa ini dan itu, kalaupun hari ini dan besok tidak dapat. Pastikan setelah kita pulang dari acara ini adalah dalam rangka untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Iyo, nangarong na marungut-ugut manangi sepe nadapot dohot na sodapot. Bisa Amang dan Inang? Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal? Siap hari ini dan besok membawa hadiah hidup yang kekal? Siap? Gale-gale do herasu siap dohi daun. Siap? Iya, kita harus siap membawa hidup yang kekal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hadiah yang akan kita bawa pulang adalah pertandingan apapun. Pertandingan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Dalam rangka parheon kategorial ini. Sekali lagi pastikan hadiahnya hidup yang kekal. Kalau sekolah minggu bertanding dalam imanmu. Sekali lagi kalau sudah parheon kategorial sekolah minggu. Jangan lagi dimaui malasnya. Karena sudah hehe kan begitu ya.
Begitu juga dengan para remaja-remaja dan Apostle Bulung. Bertandinglah dalam iman di tengah banyaknya pergumulan tantangan iman bagi anak-anak muda. Bagi para puan juga bertandinglah dalam pertandingan iman di tengah-tengah banyaknya tawaran-tawaran kehidupan di tengah-tengah dunia bagi kalangan para puan. Begitu juga dengan ama, bertandinglah dalam pertandingan iman. Dan terakhir saya tutup dengan begini. Untuk itulah kita dipanggil supaya kita ikrarkan ikrar yang benar itu. Sekali lagi, ikrarnya adalah supaya memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi Amang dan Inang, parheheon apapun itu, sekali lagi, pemenangnya dan hadiahnya hanya untuk mencari kehidupan yang kekal. Semoga kita semua yang hadir di sini menjadi pemiliknya. Amin. Kita bersatu dalam doa.